Untuk teman-teman yang belum mengetahui apa itu pengamanan perangkat jaringan adalah proses melindungi perangkat jaringan seperti router, switch, dan firewall dari serangan maupun ancaman keamanan. Tujuan utama dari proses ini adalah melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, serta memastikan keberlanjutan operasional jaringan. Gimana? Apakah sudah paham? Jika sudah, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, di pengamanan perangkat jaringan terdapat 3 poin yang akan kita bahas. Poin-poin tersebut adalah pengamanan edge router, konfigurasi akses aman peralatan jaringan, serta konfigurasi telnet dan SSH di router. Apa sih pengamanan edge router itu? Pengamanan edge router merupakan salah satu langkah penting dalam melindungi jaringan internal dari serangan yang berasal dari luar. Edge router sendiri adalah jenis router yang terletak di ujung jaringan atau titik masuk ke jaringan perusahaan atau organisasi. Hal ini berfungsi menghubungkan jaringan lokal LAN dengan jaringan yang lebih luas seperti internet atau jaringan eksternal lainnya. Terdapat 3 jenis pengamanan edge router. Yang pertama adalah single router, yang dimana single router ini berfungsi menghubungkan jaringan yang dilindungi atau jaringan lokal LAN ke internet. Ada juga defense in depth. Defense in depth merupakan pendekatan strategis dalam keamanan informasi yang melibatkan beberapa lapisan pertahanan yang saling melengkapi untuk melindungi sistem. Dan yang terakhir adalah demilitarized zone. Demilitarized zone adalah area jaringan terpisah yang ditempatkan di antara jaringan terpercaya dan jaringan yang tidak dipercaya. Bagaimana penjelasan di atas? Apakah sudah dipahami? Jika sudah, mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, pada poin kedua ini kita akan membahas konfigurasi akses aman peralatan jaringan. Konfigurasi akses aman peralatan jaringan adalah langkah yang diterapkan untuk melindungi perangkat jaringan seperti router, switch, dan firewall dari akses yang tidak sah, serta untuk memastikan komunikasi antar perangkat dilakukan dengan aman. Berikut langkah-langkah yang bisa diikuti: mengubah sandi default, mengaktifkan enkripsi, mengonfigurasi AAA, menggunakan akses control list, mengaktifkan SSH, mengaktifkan login banner, mengaktifkan login, menggunakan role based access control, membatasi jumlah pencobaan login gagal, dan melakukan pemantauan. Bagaimana? Sudah paham dengan langkah-langkah konfigurasi di atas? Jika sudah, yuk kita lanjut ke bagian berikutnya. Pada poin ketiga atau yang terakhir, kita akan membahas konfigurasi telnet dan SSH di router. Konfigurasi telnet adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan pada internet atau LAN untuk menyediakan fasilitas komunikasi berbasis tag interaksi dua arah yang menggunakan koneksi virtual terminal. Sama halnya dengan telnet, konfigurasi SSH digunakan untuk memasuki mesin jaringan. Namun, SSH mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya adalah digunakan untuk mengcopy file secara terenkrip. Sebelum paket ditransmisikan, maka paket akan dienkrip terlebih dahulu. Nah, gimana? Apakah kalian sudah paham dengan konfigurasi telnet dan SSH? Gimana teman-teman? Apakah sudah paham dengan materi pada video kali ini? Jika belum paham atau ingin bertanya mengenai materi video kali ini, kalian bisa komen di kolom komentar atau bisa tanyakan langsung jika kita bertemu.